Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya atas nama Carlos Immanuel Bolik akan membawakan materi tentang glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, yang adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat. Proses ini juga termasuk salah satu proses metabolisme yang paling universal yang terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh organisme. Glikolisis juga adalah proses pemecahan glukosa atau gula di dalam darah yang melibatkan beberapa enzim, di antaranya enzim heksokinase dan enzim fosfofruktokinase. Proses terjadinya glikolisis. Proses glikolisis terjadi dengan penguraian glukosa menjadi 2 NADH ditambah dengan 2 asam pirufat ditambah dengan 2 ATP. Proses ini terjadi di sitoplasma atau sintosol. Dalam proses glikolisis menghasilkan 38 ATP. Namun, 2 ATP telah digunakan dalam proses glikolisis sehingga hanya 36 ATP yang dihasilkan oleh 1 molekul gula. Proses ini dimulai dengan 3 langkah, yakni yang pertama fosforilasi, yang kedua isomeriasi, dan yang ketiga fosforilasi kedua. Tahap proses glikolisis. Yang pertama itu fosforilasi. Fosforilasi merupakan suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksigen nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi oksigen menjadi air. Proses yang kedua yaitu isomeriasi. Isomeriasi merupakan proses penataan ulang suatu molekul menjadi molekul baru dengan rumus empiris tetap. Proses yang ketiga yaitu fosforilasi kedua. Merupakan penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain. Hasil dari proses glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma dan sel. Proses glikolisis memecah gula menjadi asam pirufat NADH dan energi dalam bentuk ATP. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Terima kasih. Baik, nama saya Jabs Nyotek. Saya sebagai pemateri kedua, materi tentang siklus Krebs. Siklus Krebs adalah proses perlahan metabolisme tubuh yang meliputi asetil CoA dengan penggabungan asam oksaloasetat yang timbul seketika setelah proses glikolisis di dalam jaringan tubuh. Siklus Krebs pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan yang bernama Sir Hans Adolf Krebs yang menemukannya pada tahun 1937. Fungsi siklus Krebs yang pertama untuk memproduksi karbon dioksida pada jaringan manusia. Yang kedua, untuk menghasilkan sejumlah koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP. Yang ketiga, mengubah sejumlah energi serta zat intermediate yang berlebihan untuk digunakan pada sintesis asam lemak. Yang keempat, melakukan pengendalian langsung atau produk dan bakal produk atau tidak langsung terhadap sistem enzim melalui komponen siklus. Tahapan dekarboksilasi oksidatif. Gugus karboksilat COO akan lepas asam pirufat dan menjadi CO2. Sisa 2 atom karbon dari pirufat
dalam bentuk CH3, COO atau mengirim kelebihan elektronnya pada molekul NAD, sehingga terbentuk NADH dan molekul 2 atom karbon berubah menjadi asetat. Pada akhirnya, KOA akan dikatakan pada asetat yang akan membentuk asetil KOA. Hasil dari dikarboksilasi oksidatif adalah molekul asetil, KOA, NADH, dan CO2. Tahapan siklus Krebs. Yang pertama, sitrat sintase. Proses ini terjadi dinamai hidrolisis. Pada proses ini juga terjadi penggabungan molekul asetil KOA dengan oksaloasetat yang membangun asam sitrat didukung dengan enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, isomerase sitrat. Pada tahap ini, asam sitrat yang sudah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akutinase yang mengandung Fe2. Yang ketiga, isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, terjadilah proses dekarboksilasi atau perombakan pertama. Isositrat yang terbentuk pada tahap sebelumnya akan dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat enzim dengan enzim isositrat dehidrogenase. Dan juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase dan dibantu NADH. Yang keempat, alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Pada tahap ini terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA dilakukan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Yang kelima, suksinat dikonase. Pada tahap ini terjadinya transmutasi suksinil KOA menjadi suksinit. Dan proses pengubahan ini tidak hanya didukung dengan enzim tetapi juga membutuhkan Mg2 dan GDP dengan PI atau fosfat akan membentuk GTP. GTP ini yang akan diubah sebagai ATP. Yang keenam, suksinat dehidrogenase. Suksinat yang sudah diciptakan akan dehidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, hidrasi. Pada tahap ini terjadi proses hidrasi, yakni proses penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda karbon yang berada pada fumarat, sehingga menciptakan malat. Yang kedelapan, regenerasi oksaloasetat. Pada tahap ini akan terjadi perubahan malat oleh enzim malat dehidrogenase membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini berfungsi untuk menangkap asetil KOA, maka proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali. Untuk mencukupi kebutuhan energi, siklus Krebs harus terjadi sebanyak 2 kali. Hal tersebut dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk diproses siklus Krebs hanya akan menghasilkan 2 molekul asetil KOA. Yang berikut hasil siklus Krebs. Hasil akhir dari siklus Krebs adalah 2 molekul asetil KOA. Apabila diuraikan maka ATP yang berjumlah 2 molekul, FADH2 yang berjumlah 2 molekul menghasilkan 4 ATP. NADH yang berjumlah 6 molekul menciptakan 18 ATP dan juga CO2
dengan jumlah 2 molekul. Dihasilkan jumlah 8 molekul hidrogen yang direaksikan dengan oksigen membentuk air. Hasil dari siklus Krebs ini dipakai dalam tahapan transport elektron seperti FADH2 dan NADH. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya atas nama Ines Selvianata, saya sebagai pemateri ketiga dengan judul materi Sistem Transport Elektron. Yang pertama, pengertian sistem transport elektron. Sistem transport elektron merupakan suatu rantai pembawa elektron yang terdiri dari Na diples, Fa diples, koenzim Qi, dan sitokrom. Sistem transport elektron ini memiliki fungsi untuk mengoksidasi senyawa NADH atau NADPH2 dan FADH2 guna menghasilkan ATP. Energi ATP dalam sistem transport elektron terbentuk melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Energi yang dihasilkan dengan oksidasi 1 mol NADH atau NADPH2 bisa digunakan untuk membentuk 3 mol ATP, sedangkan energi yang diproduksi dengan oksidasi 1 mol FADH2 dapat menghasilkan 2 mol ATP. Atom hidrogen yang dilepaskan selama berlangsungnya siklus Krebs akan ditangkap oleh Na diples dan Fa diples menjadi NADH dan FADH2. Pada saat masuk ke rantai transport elektron, molekul tersebut akan mengalami rangkaian reaksi oksidasi reduksi atau redoks yang terjadi secara berantai dengan melibatkan beberapa zat perantara untuk memproduksi ATP dan H2O. Yang berikut komponen dan sistem transport elektron. Ada 3 komponen, yaitu yang pertama Na diples dan NADH, yang kedua protein FeS atau basis sulfur, yang ketiga koenzim Qi. Tahapan transport elektron. Ada beberapa tahap transport elektron, yaitu yang pertama, NADH akan membebaskan elektronnya kepada komponen protein 1. Proses ini membebaskan energi yang menimbulkan dipompanya H+ dari matriks mitokondria mengarah ke ruang antarmembran. NADH yang sudah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Yang kedua, elektron akan dilanjutkan kepada ubiquinon. Yang ketiga, lalu elektron diteruskan pada kompleks protein. 3. Hal ini akan menimbulkan dipompanya H+ keluar mengarah ruang antarmembran. Yang keempat, elektron akan dilanjutkan kepada sitokrom C. Yang kelima, elektron akan dilanjutkan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan membuat dipompanya H+ keluar mengarah ruang antarmembran. Yang keenam, elektron lalu diterima dengan molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Yang ketujuh, bila dihitung transfer elektron dari berbagai protein, menimbulkan dipompanya 3 H+ keluar menuju ruang antarmembran. H+ atau proton tersebut akan kembali melalui matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Yang kedelapan,
Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut untuk membangun ATP secara bersama. Sebab terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuk 3 molekul ATP. Yang ke-9, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut disebut dengan kemiosmosis. FADH2 akan mentransfer elektronnya bukan kepada kompleks protein 1, akan tetapi pada kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak menimbulkan dipompanya H+ keluar mengarah ruang antar membran. Sesudah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon dan proses selanjutnya sama dengan transfer elektron dari NADH. Maka pada transfer elektron yang berasal dari FADH2 hanya terjadi 2 kali pemompaan H+ keluar mengarah ruang antar membran. Oleh karena itu, dalam proses kemiosmosis hanya terbentuk 2 molekul ATP saja. Baik, sekian dari materi saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Seni Lydia Pitai, NIM 2150018. Di sini saya sebagai pemateri keempat, dengan materi yang akan saya bawakan adalah fermentasi. Langsung saja bagian yang pertama, apa itu fermentasi? Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Yang kedua, sumber energi dalam kondisi fermentasi anaerobik dan aerobik. Yang pertama, kondisi anaerobik. Pada kondisi ini, fermentasi menjadi cara untuk menghasilkan energi pada organisme purba sebelum oksigen berada atau konsentrasi tinggi. Yang kedua adalah kondisi aerobik. Dalam proses ini, metode yang dilakukan oleh sel otot untuk memproduksi energi intensitas rendah selama periode di mana oksigen berlimpah. Yang berikut adalah contoh hasil fermentasi. Yang pertama ada etanol. Etanol atau fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi. Etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi dapat digunakan sebagai pelarut, disinfektan, sebagai bahan baku industri, bahan bakar, dan juga sebagai bahan minuman. Contoh yang berikut adalah asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah proses pembuatan makanan dengan bakteri tertentu, contohnya tempe. Fermentasi ini berlangsung dengan adanya aktivitas bakteri asam laktat atau lactobacillus. Contoh yang berikut adalah hidrogen. Pada proses ini memerlukan bahan baku yang menggunakan senyawa organik seperti gula, karbohidrat, protein, dan lemak yang dimasukkan ke dalam fermentor yang mengandung mikroba tertentu sehingga menjadi proses penguraian senyawa organik menjadi gas hidrogen dan karbon dioksida.
Yang berikut kita masuk ke jenis-jenis fermentasi. Yang pertama ada fermentasi alkohol. Fermentasi ini merupakan suatu reaksi perubahan glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Organisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi untuk pembuatan tempe, roti, atau minuman keras. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi ini merupakan respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia ketika perubahan oksigen tidak tercukupi akibat bakteri terlalu berat. Yang ketiga, fermentasi asam cuka. Merupakan suatu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob atau membutuhkan oksigen. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka, Acebacteria aceti, dengan substrat etanol. Yang berikut reaksi dalam fermentasi. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda, tergantung jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan secara singkat. Glukosa dengan rumus kimia C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol 2C2H5OH. Reaksi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Yang berikut persamaan reaksi kimia dalam fermentasi. Persamaannya itu ada C6H12O6, terus 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP atau energi yang dilepaskan 118 kJ per mol yang dijabarkan sebagai gula, glukosa, fruktosa atau sukrosa, alkohol atau etanol ditambah dengan karbon dioksida ditambah dengan energi atau ATP. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya pemateri kelima. Terima kasih. Baik, saya atas nama Hermes Patrobas Penabel sebagai pemateri kelima dengan topik perbandingan ATP antara fosforilasi oksidatif dan fosforilasi tingkat sukrat. Yang pertama, pengertian fosforilasi. Fosforilasi adalah proses yang menambahkan gus fosfat ke dalam molekul organik oleh enzim spesifik. Proses ini sangat penting untuk mentransfer energi atau menyimpan energi dalam bentuk ikatan energi tinggi antara kelompok fosfat dan juga ATP dibentuk dalam sel oleh fosforilasi. A. Fosforilasi tingkat sukrat. Fosforilasi tingkat sukrat merupakan tingkat transfer langsung gus fosfat dari sukrat ke ADP untuk pembentukan ATP. Berenergi tinggi. Reaksi ini sebagian besar dikatalisis oleh enzim kinase. Gugus fosfat ditransfer dari molekul pertama dan diterima oleh molekul kedua. Contohnya adalah glikolisis yang paling umum di mana ATP disintesis melalui fosforilasi tingkat sukrat ketika dua molekul fosforilasi pirufat diubah menjadi dua molekul pirufat oleh enzim pirufat kinase dalam kondisi aerobik atau anaerobik. Selain itu, selama siklus Krebs ATP diproduksi melalui fosforilasi tingkat sukrat. B. Fosforilasi oksidatif.
Fosforilasi oksidatif adalah proses memfosforilasi ADP untuk sintesis ATP dengan mentransfer elektron di sepanjang rantai transport elektron pada tahap akhir respirasi aerob. Ini menggunakan pembawa elektron NADH dan enzim ATP sintesis. Untuk pembentukan ATP, energi dihasilkan dari reaksi redoks atau gradien proton. Dan fosfat berasal dari kumpulan fosfat anorganik. C. Perbedaan fosforilasi tingkat sukrat dan fosforilasi oksidatif. Yang pertama, fosforilasi tingkat sukrat. Fosforilasi tingkat sukrat secara langsung mentransfer gulus fosfat dari sukrat atau senyawa terforilasi ke ADP untuk menghasilkan ATP. Yang pertama, energi yang digunakan. Energi yang dihasilkan dari reaksi berganda untuk proses ini. Yang kedua, potensi redoks. Perbedaan kecil dari potensi redoks dihasilkan dalam fosforilasi tingkat sukrat. Yang keempat, kondisi. Ini terjadi kondisi aerobik dan anaerobik. Yang kelima, oksidasi senyawa. Sukrat teroksidasi sebagian. Yang keenam, lokasi. Fosforilasi tingkat sukrat terjadi dalam sitosol dan mitokondria. Yang ketujuh, kejadian. Ini terdapat dilihat pada siklus glikolisis dan Krebs. Yang kedelapan, asosiasi dengan elektron transport, chain dan ATP sintase. Fosforilasi tingkat sukrat tidak berkaitan dengan rantai transport elektron atau ATP sintase. Yang kesembilan, keterlibatan menggunakan O2 dan NADH. Ini tidak menggunakan O2 atau NADH untuk pembentukan ATP. Yang kedua, fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah suatu proses di mana energi yang dilepaskan oleh oksidasi kimia, nutrisi, digunakan untuk sintesis ATP. Energi yang dihasilkan dari reaksi rantai transport elektron digunakan untuk proses ini. Yang ketiga, perbedaan terbesar dalam potensi redoks dihasilkan untuk menggerakkan fosforilasi ini. Yang kelima, ini terjadi dalam kondisi aerobik. Yang keenam, donor elektron sepenuhnya teroksidasi. Yang ketujuh, fosforilasi oksidatif terjadi pada mitokondria. Yang kedelapan, ini terjadi hanya selama rantai transport elektron. Yang kesembilan, ini terkait dengan rantai transport elektron dan ATP sintase. Yang kesembilan, ini menggunakan O2 dan NADH untuk menghasilkan ATP. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.